Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Apri, serta Laksar CPNS Kementerian Atr BPN, Gelombang 2, Angkatan 9, Kelompok 4. Pada video Learning Journal kali ini, kita masih membahas mengenai tentang manajemen ASN, khususnya mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, supaya ASN dapat menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu alasan kenapa negara melakukan seleksi CPNS. Yang pertama adalah untuk menciptakan ASN yang kompeten dan profesional. Dengan sistem seleksi yang transparan seperti yang kita temukan pada saat ini, yaitu berbasis CAT, ASN yang direkrut adalah talent-talent terbaik yang lolos seleksi berdasarkan kompetensi dan kemampuan masing-masing. Tidak ada lagi sistem titipan dari Bapak Bupati ataupun titipan dari Bapak Kapolri seperti yang kita temui pada zaman dahulu. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan direkrutnya talent-talent yang kompeten sesuai dengan bidang dan latar belakang pendidikannya, otomatis akan menjadikan kualitas layanan semakin baik dan meningkat. Yang ketiga yaitu menjamin integritas dan akuntabilitas. Yang keempat, mewujudkan efektivitas manajemen kepegawaian. Yang kelima, memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan. Manajemen ASN itu sendiri dalam prosesnya terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama adalah proses perencanaan kebutuhan ASN. Pada proses ini akan dilakukan kajian terkait kebutuhan ASN, mulai dari jumlah kebutuhan, penyusunan informasi, sampai ke tahapan pengajuan informasi ke Kementerian PAN-RB. Yang kedua adalah tahapan proses pengadaan ASN, mulai dari pengumuman lowongan, pendaftaran seleksi, SKD, SKB, sampai tahapan pengangkatan menjadi CPNS. Yang ketiga adalah proses pengembangan kompetensi. Pada tahapan ini, ASN diberikan program pelatihan dan pendidikan lanjutan untuk pengembangan karir agar tercipta peningkatan integritas untuk meningkatkan layanan publik menjadi lebih baik lagi dalam mendukung pembangunan nasional. Yang keempat adalah proses penilaian kinerja. Yang kelima adalah proses promosi dan mutasi ASN. Pada tahapan ini, ASN diberikan kesempatan untuk memperoleh promosi dan mutasi berdasarkan kinerja, kompetensi, dan potensi ASN. Yang keenam, proses penghargaan, di mana pada proses ini ASN akan diberikan penghargaan jika memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketujuh adalah proses menegakkan disiplin. Yang kedelapan adalah proses pemberhentian ASN. Seorang ASN dapat diberhentikan dengan beberapa alasan, bisa karena sudah masuk masa pensiun, atas permintaan sendiri, akibat dari pelanggaran disiplin, bisa jadi karena alasan lain seperti sakit keras, karena kesehatan mental, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengelolaan data ASN. Pada proses ini, data ASN dikumpulkan ke dalam satu sistem informasi kepegawaian. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses administrasi dan mempermudah akses informasi bagi pegawai dan pimpinan, serta mendukung pengambilan keputusan yang akurat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Selain sistem informasi kepegawaian, ada juga yang namanya sistem informasi aparatur sipil negara. Aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional, meliputi seluruh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Dari pembahasan tadi, kita jadi tahu bahwa dalam manajemen ASN ini terdapat beberapa proses yang panjang. Tujuan akhirnya yaitu untuk menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan berintegritas, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, adaptif, dan efisien untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Demikian Learning Journal yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.